anak berani mengatakan tidak, itu secara tidak langsung kita melatih anak untuk berpikir kritis. Yap. Ya kan? Berpikir kritis, mereka punya inisiatif. Punya sikap. Punya keberanian kan gitu. Dan itu nggak bisa dipelajari kalau mereka sudah dewasa. Justru itu prosesnya nggak bisa instan, butuh proses waktu ketika mumpung mereka masih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melatih anak berani mengatakan tidak. Oke, begitu ya Bu Zakia ya? Iya. Topik kita adalah melatih anak berani mengatakan tidak. Emang perlu mengatakan tidak? Tidak. Perlu banget Pak Jumala. Untuk apa? Banyak hal. Karena kalau anak-anak nggak berani selalu iya aja, disuruh apa iya itu justru bahaya itu Pak. Iya kalau ajakannya bener. Iya. Kalau ajakannya nggak bener. Jadi memang harus anak-anak itu udah dilatih sejak dini, sejak mereka kecil ini sudah biasa mengatakan tidak. Santai gitu kalau ngomong tidak itu juga nyantai. Nggak perlu takut. Tidak perlu takut dan tidak perlu dengan marah-marah. Iya. Dan itu perlu latihan. Tipsnya apa Bu Zakia? Dan latihannya dari kecil. Latihannya dari kecil. Tipsnya apa? Kalau saya tipsnya, oh iya benar. Tipsnya apa? Latihannya bagaimana? Kalau saya buat simulasi-simulasi di rumah Pak. Seperti apa simulasinya? Simulasi di rumah ketika saya mengatakan sesuatu, saya yakin nih anak saya akan jawab tidak. Nah, di situ saya ngetes. Jadi sengaja dibikin topik. Saya bikin topik yang mana dan diyakini nanti anaknya pasti ngomongnya tidak. Kalau dia kok ngomong iya, berarti saya masih salah nih, masih perlu saya ini lagi. Kok dia belum berani ngomong tidak ya? Dia bilang gitu. Ini berarti saya masih ada kekeliruan nih, saya harus perbaiki apa gitu. Apa dia masih takut sama saya atau dia masih ada yang ditakuti dari kakak adiknya. Bisa jadi kan? Gitu. Jadi saya buat simulasi. Pernah nggak kebayang kalau nanti kebablasan mengatakan tidaknya gitu? Maksudnya kebablasan? Loh, setiap diajak terus atau setiap disuruh selalu tidak? Nggak mungkin itu Pak. Nggak mungkin, karena biasanya kalau anak yang dia sudah bisa mengatakan tidak, itu juga dia bisa punya alasan. Punya alasan. Ya kita kan beda, kalau mereka mengatakan tidaknya itu karena mungkin males atau apa kan kelihatan sih Pak, kalau anak yang memang nggak mau. Jadi tidaknya itu karena dia nggak mau terlibat, sama yang tidaknya mau ngambil aman, ya kan? Itu pasti beda. Kita orang tua nih pasti tahulah perbedaan anak kita ini, tidaknya ini tidak yang tegas karena dia punya keinginan yang kuat, atau tidaknya karena ngambil aman, nggak mau terlibat. Kita pasti orang tua pasti bisa membedakan kan, karena gimana kita setiap hari membedakannya? Ini hanya ngambil aman atau ini tegas karena dia memang punya satu pilihan? Ya kan kelihatan dari gesturnya. Dan biasanya kalau dia mengatakan dia dari keinginan yang kuat, itu ketika dia mengatakan tidak, dia secara otomatis juga bilang alasannya dan apa keinginannya. Ya betul. Gitu. Kalau ada alasannya, itu biasanya dia lebih kuat. Ya, dan saya memang berusaha sekuat tenaga untuk menghargai ketika anak saya bilang tidak. Walaupun kadang jengkel juga. Misal diajak pergi, ngomong tidak itu kan, aduh udah jengkel juga. Tapi ya sudahlah, ketika dia udah berani mengambil keputusan, sudah berani ini, ketika kita nggak hargai, mungkin dia bisa berbalik ngomong iya. Tapi kan efeknya dia akhirnya kita tidak melatih anak untuk mengatakan dia jadinya takut. Padahal juga. Kita itu kepinginnya anak juga berani mengatakan tidak, begitu kan? Karena itu memang, tips pertama simulasi. Ada tips yang lain? Karena gini Pak, anak berani mengatakan tidak, itu secara tidak langsung kita melatih anak untuk berpikir kritis. Ya kan? Berpikir kritis, mereka punya inisiatif. Punya sikap. Punya keberanian kan gitu. Betul. Penting banget itu untuk bekal untuk mereka, pasti penting banget. Dan itu nggak bisa dipelajari kalau mereka sudah dewasa. Justru itu prosesnya nggak bisa instan, butuh proses waktu ketika mumpung mereka masih kecil. Ini kan kita kemarin di video kita yang lalu kan sudah ada topik
Membantah tidak selalu buruk. Apa bedanya dengan topik itu? Jadi kalau menurut saya ada perbedaan, Pak. Benang merahnya itu kalau membantah itu tuh kita sudah kita sudah menyuruh mereka, ataupun kita sudah istilahnya ini yang video kemarin itu membantah itu konotasinya adalah negosiasi. Jadi kita tapi yang ulur. Ini bukan tarik ulur. Kalau ini itu yang ini adalah dia benar-benar punya prinsip baku harus ini, maka dia berani mengatakan tidak, gitu kan bedanya. Kalau ini kan memang istilahnya sikap tadi, mereka berani untuk karena mereka sudah punya keyakinan pendirian. Kalau kemarin video kita kemarin membantah itu kan negosiasi. Anak juga menegosiasi. Contoh, kita suruh berhenti gadgetnya. Mah nanti Mas setengah jam lagi. Ya udah 15 menit. Aduh jangan 20 menit. Nah, itu membantah. Jadi memang sebetulnya memang ada benang merahnya ya. Ini lanjutan dari yang kemarin negosiasi. Ya, kalau negosiasi itu masih ada intersection, ada tawar menawarnya. Tetapi begitu dia itu benar-benar sudah mengatakan tidak, itu berarti memang sudah tidak ada negosiasi. Sudah nggak ada negosiasi. Dan negosiasi. anak memang harus berani. Iya. Jadi mereka pun sudah dengan berani, dia memang berbeda dengan orang tuanya gitu. Ini saya punya kejadian, Pak, punya contoh. Ketika saya anak saya yang pertama, Zen itu punya skill, dia belajar coding. Terus? Belajar coding. Menurut saya tuh sudah bagus gitu. Dia sudah lumayan. Bahkan mentornya yang di coding itu sudah bilang bagus. Tetapi saya tuh nggak tahu, tiba-tiba setelah belajar coding kira-kira 6 bulan sampai 8 bulan itu kalau nggak salah, anak saya tuh berani mengatakan tidak. Mah, kayaknya untuk apa? Untuk belajar coding itu. Jadi tidak tuh akhirnya dia mengkat gitu loh, Pak. Mengkat. Padahal bagi saya tuh eman banget, dia sudah sejauh itu, dia sudah bisa bikin aplikasi satu game gitu kan. Bagi saya udah jauh gitu. Mentornya pun menyayangkan, tapi ternyata dia dengan tegas bilang, enggak kayaknya Zen nggak mau nerusin lagi belajar coding. Nah terus dia bilang, desain, dia memilih untuk fokusnya di desain. Lah, terus saya kan mencoba untuk negosiasi tuh, Pak. Saya mencoba menawar, Zen kan bisa bareng-bareng belajar coding juga, desain juga. Dia enggak, dia berani mengatakan enggak kalau sudah nanti bong ke coding itu pasti ya, sedangkan Zen tuh senangnya desain yang sifatnya ini itu. Nah, ya sudah, akhirnya saya kembali lagi, memang namanya juga saya juga harus latihan kan, latihan untuk menerima keputusan anak tadi. Terus apa yang terjadi setelah dia pindah dari coding ke desain? Bener nggak pilihannya Zen? Ya karena keputusan dia itu komit banget. Jadi dampaknya sahabat-sahabat ya, dampaknya ketika anak itu berubah haluan, bahkan berani mengatakan tidak kepada ibunya, ternyata anak ini kemudian menjadi jauh lebih komitmen dengan pilihan barunya itu, gitu ya? Iya. Jadi karena dia udah berani mengambil tanggung jawab, berani ambil tanggung jawab untuk tidak mengatakan tidak tadi kan, akhirnya kita orang tua juga lebih enak memotivasinya. Betul. Biasanya kalau udah gitu udah nggak perlu lagi kita suruh, nggak perlu motivasi, dia sudah ada gregetnya dari dalam. Oke. Sahabat-sahabat, saya ingin tarik benang merahnya dengan apa sih manfaatnya seseorang berani mengatakan tidak. Sahabat, di dunia ini sangat banyak sekali godaan-godaan yang mungkin tidak semuanya baik buat kita ya. Nah, ketika ada godaan-godaan yang kemudian menjerumuskan kita ke tempat yang tidak baik, kita harus berani mengatakan tidak. Bahkan bukan hanya soal-soal baik tidak baik, tetapi juga soal-soal yang berkaitan dengan performance kita. Saya kalau di sini performance saya akan jauh lebih bagus, tetapi kalau saya di sini mungkin tidak akan maksimal. Kita harus juga berani tegas mengatakan tidak. Dan itu buat anak perlu latihan. Dan mereka akan nyontoh kita juga. Nyontoh kita juga berani nggak mengatakan tidak ketika sesuatu itu. Kalau kita juga pelin-pelan ataupun kita lembek gitu kan, dalam artian nggak tegas, mereka akan. Artinya orang tua latihan juga kan? Latihan juga. Ya paralel, Pak. Jadi anak-anak latihan, kita orang tua juga berproses latihan. Ya oke, saya kira itu sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan silakan diberikan komentar atau pertanyaan apabila ada yang perlu didiskusikan. Sampai jumpa lagi pada video dan live berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.